Oke, halo guys, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Rizal Firmansyah. Kali ini di playlist Nobar Nongkrong bareng Rizal. Nah, kali ini saya lagi pengen ngebahas nih tentang Bjorka. Ya, Bjorka, seorang hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka, yang lagi viral. Sampai-sampai keviralannya ini menutupi beberapa berita yang lagi viral juga, seperti kenaikan harga BBM dan juga kasus Ferdy Sambo. Ya, semoga dengan kehadiran berita atau viralnya Bjorka ini tidak sampai menghilangkan nanti yang terutama kasus Ferdy Sambo ini ya, yang melibatkan banyak sekali pejabat-pejabat penting di kepolisian dan juga mungkin di sekitarnya. Namun memang dengan hadirnya Bjorka ini tidak menutup kemungkinan ini juga menjadi pengalian isu juga, bener juga ya. Ya, apakah ini adalah buatan dari mereka yang berada di balik kasus FS ataukah memang kebetulan saja? Ya, kita tunggu aja berita kabar selanjutnya nanti di media-media mainstream ya. Baik, kalau menurut penelusuran saya siapa sih Bjorka ini ya? Menurut penelusuran saya sih Bjorka ini sebenarnya orang Indonesia kalau menurut saya ya. Namun beda lagi, ada yang beranggapan dia ini orang asing, orang Polandia. Ya, kalau menurut saya sih orang Indonesia saja yang kebetulan bisa bahasa Inggris atau ada timnya yang kebetulan ada yang bagian mentranslate ke Inggris atau bagaimana, yang kebetulan bisa berbahasa Inggris aktif mungkin ya. Ya, yang jelas kalau dia orang Polandia, kayaknya nggak mungkin banget bisa mengenal banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia, termasuk diantaranya ada pejabat-pejabat, menteri-menteri ya kan, di era Pak Jokowi ini. Kemudian ada juga tokoh pendukung Jokowi seperti Denny Siregar, terus Permadi Arya. Nah ini kan banyak sekali tokoh-tokoh yang seharusnya nggak mungkin lah dikenal sampai di area Polandia sana. Nah, kalau misalnya dia memang ngefans sama penyanyi asing yang bernama Bjork, ya mungkin ada betulnya juga. Akhirnya orang-orang menghubungkan dia dengan orang Polandia karena dia juga ngefans dengan penyanyi yang bernama Bjork ya, BJORK ya, tanpa huruf A. Nah, kalau Bjorka ini kan ada huruf A-nya di belakang, jadi Bjorka gitu. Oke. Banyak juga yang menghubungkan Bjorka ini dengan sosok kadrun, misalnya dengan kelompok yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Namun saya kira kayaknya apakah betul ya? Kok saya lihat juga ada postingan-postingan yang dia juga membuka pejabat-pejabat yang didukung oleh kelompok yang tidak mendukung Pak Jokowi seperti kadrun dan lain-lain ya. Tapi kalau menurut saya sih ya terserah nanti opini-opini masyarakat ya. Namun menurut pengamatan saya kayaknya tidak spesifik bahwa Bjorka ini sebuah kelompok atau orang-orang atau seseorang yang memang tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Dia hanya tidak menerima politikal atau orang-orang politikus yang kurang cerdas gitu ya, karena ada statusnya dia yang menyampaikan bahwa saya tidak setuju dengan orang-orang yang full ya, atau orang-orang dalam tanda kutip orang-orang bodoh yang diangkat menjadi pejabat gitu ya, atau menjadi pejabat negara, karena ini bisa merusak atau membuat kebijakan yang keliru. Seperti misalnya yang dia tulis di akun Twitternya juga, dia menyindir soal Menkominfo yang bukan dari orang IT ya. Nah, oke. Jadi lalu kemudian soal website, saya membuka sebuah saya membuka website yang ramai diperbincangkan orang-orang. Ya, kebetulan dia ternyata memang membocorkan beberapa data. Yang data tersebut menurut pengamatan saya itu bukan data aslinya.
Jadi bukan data dokumen yang betul-betul itu rahasia yang disebar isinya. Dia hanya membuka jenis lalu lintas datanya aja. Jadi kalau saya lihat sih dia sebenarnya dapat ini dari admin web sebenarnya. Admin web yang membuat website atau aplikasi atau sebuah sistem yang digunakan untuk menerima surat-surat kepada Presiden Jokowi. Jadi kalau saya lihat sih ini menjadi sebuah PR ya bagi orang-orang yang membangun sistem kepresidenan, sistem surat menyurat kepresidenan supaya nggak bocor. Nah ini harus diperbaiki lagi karena sistem-sistem yang dibuat sekarang masih bisa bocor. Jadi sistem bukan sistem untuk membuka data suratnya, tapi sistem lalu lintas dan pencatatan transaksinya. Itu saja yang saya temukan ya soal dokumen kepemerintahan atau dokumen kepresidenan yang ternyata bukan dokumen aslinya, dia hanya lalu lintas transaksinya saja. Lalu selain itu juga ada data KPU. Nah, data KPU ini termasuk data pemilih KPU yang jumlahnya banyak sekali ya. Saya sampaikan banyak sekali saja, dan ini apakah valid, betul-betul valid data ini, betul-betul beda-beda orangnya, apakah memang hanya dikopas nanti sebagian dari itu, seluruhnya itu. Tapi yang jelas ini sekitar berapa juta orang yang direkam data NIK dan data alamatnya. Saya kira ini bukan data yang begitu penting juga, tapi bisa digunakan registrasi nomor HP ya kalau misalnya seseorang misalnya ingin buat registrasi nomor HP, dia hanya cukup menggunakan NIK dan KK kan. Nah, ini di sini disebar NIK dan KK-nya. Gitu ya. Lalu selain itu dia juga membuka atau membocorkan data-data milik e-commerce seperti plat hijau e-commerce yang berwarna hijau ya, sebut saja lah Tokopedia misalnya. Ini dibocorkan sama dia. Jadi data-data Tokopedia ini misalnya ada username, ada email, ada password. Ini juga sangat berbahaya ya. Bahkan kabarnya dari bocornya data Tokopedia ini dari websitenya Bjorka, dari linknya Bjorka ya, ini Tokopedia bisa dituntut berapa juta gitu ya, atau berapa miliar gitu ya, saya baca di internet tadi. Ya, yang jelas apakah data itu valid atau tidak saya masih belum tahu, karena saya tidak berminat untuk membeli juga. Karena di situs yang dia buat, di forum bernama apa ini ya forumnya ya, forum pokoknya hitam lah, halamannya hitam ya. Ada banyak di website disebutkan di media mainstream ya. Ini website yang dia buat ini ternyata adalah website yang berisi forum untuk transaksi data-data penting juga ada di situ, termasuk untuk belajar pemrograman dan lain-lain sebagainya. Nah, terus dia juga membuat postingan atau tweet atau postingan lah ya. Dia membuat postingan yang diupload ke hosting bernama menggunakan extension of.com ya, atau ya yang ya termasuk itu server gratisan juga, karena dia of.com ini adalah server VPS yang dihosting dari pemerintah atau hosting gratisan milik pemerintah Rusia ya. Oke, yang jelas itulah sekelumit sedikit tentang apa yang bisa saya bagi tentang Bjorka. Tapi yang jelas sejauh ini saya melihat tidak banyak yang begitu penting data yang disebarkan, karena hanya data-data lalu lintas data yang bisa didapatkan oleh admin sebuah website. Bisa jadi dia dapat juga dari orang dalam admin website itu, atau pembuat dari website itu juga bisa, pembuat sistem juga bisa ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan oleh
pembuat sistem di kepemerintahan atau kepresidenan selanjutnya. Oke, saya Rizal Firmansyah. Terima kasih buat Anda semua yang sudah nonton Nobar Nongkrong bareng Rizal kali ini. Saya Rizal Firmansyah, sekali lagi terima kasih, pamit dan bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.